5 tahapan ini semoga bisa dicerna, dipahami, dan bisa dilaksanakan terus-menerus berkala, agar kita semua bersama bisa memperoleh ketenangan, kebahagiaan, hidup selaras dengan alam, dengan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam damai seluruh alam. Saudaraku, saudariku, kita semua merasakan dan mengetahui hal yang sama, bahwa dalam keadaan bangsa dan negara dan dunia yang saat ini kita saksikan, baik di media cetak ataupun media informasi lainnya, sosial media, internet dan lain sebagainya, itu semakin lama membuat semakin kita seolah dalam kesulitan, keterhimpitan. Sembako mahal, minyak goreng turun, yang lain mahal, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari variasi kehidupan. Lalu, lantas bagaimana kita menapaki kehidupan agar selaras dengan kondisi situasi zaman dan alam? Semoga apa yang saya ketahui dan saya sampaikan ini bisa membantu dan bermanfaat untuk memandu kita bersama menjalani, menapaki zaman dan alam. Himpitan, kesulitan kehidupan yang manusia alami dan rasakan dalam kehidupannya sehari-hari adalah merupakan cerminan, implementasi, dan pantulan dirinya sendiri. Ketika manusia kalut pikirannya, kusut hatinya, maka apapun yang dihadapi, apapun kejadian, apapun keadaan di sekitarnya menjadi kalut, menjadi kusut, bahkan tambah semerawut. Ketika kita hanya melihat keluar keadaan negara, bangsa, masyarakat, dunia, dengan keadaan diri kita, pikiran kita yang kusut, hati kita yang kalut, yang terus terhasut oleh rasa, permainan pikiran, terjebaknya ego dan nafsu, maka itu akan semakin membuat kita terjerat, terjerembab, dan jatuh semakin dalam di dalam kegelapan yang nyata. Saudaraku, saudariku sekalian, jika seseorang dikehendaki diberikan petunjuk, mendapatkan pencerahan dan benderang diri sejatinya,
maka dia akan tetap terang benderang walaupun dia berada pada lingkungan, keadaan, posisi, kegelapan, kekacauan, dan ketidakseimbangan. Akan tetapi, jika seseorang dalam dirinya, hati nuraninya, pikirannya yang gelap gulita, walaupun keadaan sekitarnya, lingkungannya, orang-orang di sekitarnya banyak yang menerangi, banyak sumber cahaya, maka dia tetap dalam keadaan gelap gulita. Artinya, bukan tempatnya, bukan lingkungannya, bukan pula bangsa dan negaranya. Semua tergantung kepada diri kita sendiri. Sebuah mutiara berlian, walaupun jatuh dan berada pada lumpur, dia tetap berlian. Akan tetapi sebaliknya, untuk kita menjadi sama seperti berlian yang berada dimanapun tetap bernilai, maka kita harus masuk jauh ke dalam diri kita, mengenali apa sesungguhnya yang kita butuhkan, apa seharusnya yang kita lakukan, agar apapun keadaan di luar sana, kesulitan, kekacauan, ketidakadilan, tidak berpengaruh apa-apa di dalam diri kita. Kita tetap menjalani kehidupan dengan penuh syukur, bahagia, tenang. Apa yang harus kita lakukan? Saya menyampaikan sesuai dengan apa pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman saya. Yang mungkin saja itu tidak sesuai dengan saudara-saudariku yang menyaksikan. Saya membagi pengalaman, pengetahuan, dan juga wawasan agar siapa tahu apa yang saya lakukan dari pengalaman saya bisa membawa manfaat juga ketika dilakukan oleh teman-teman semua. Langkah-langkah agar kita selaras, agar kita tetap berada kepada kebahagiaan, ketenangan, walaupun kondisi, keadaan, lingkungan kacau, menghimpit, rusak, dan penuh ketidakadilan, adalah yang pertama. Yang pertama yang harus kita sadari, yang kita pahami, dan bukan hanya sekedar pemahaman, tapi harus dilakukan dalam perbuatan, yaitu kita harus sadar sepenuhnya bahwa ketika kita ingin hidup tenang, ingin hidup bahagia yang selamanya, yang langgeng, itu tidak akan pernah terjadi ketika kita masih hidup di muka bumi ini, ketika kita masih di dunia ini, dunia fana. Karena dunia memang tempat kekacauan, dunia memang tempat kericuhan, dunia memang tempat ketidaktenangan, dunia memang tempat ketidakadilan. Kita harus sadar itu dulu, yang pertama. Yang harus kita sadari itu yang paling utama. Ketika kita sadar itu, maka sesungguhnya ketenangan yang sejati, kedamaian, kebahagiaan, keadilan yang ada, itu harus kita peroleh di dalam diri kita terlebih dahulu. Kita harus bisa mengadilkan diri kita. Kita harus bisa tahu apa yang membuat kita bahagia. Kita harus bisa dan harus mencapai ketenangan dalam diri kita. Siapapun manusianya yang sudah berhasil tenang dalam dirinya, bahagia dalam dirinya, maka dia akan tetap tenang dan bahagia walaupun keadaan lingkungan sekitarnya tidak sesuai. Karena yang di luar tidak berpengaruh ke dalam dirinya. Dia akan tetap tenang walaupun dalam kericuhan,
dia akan tetap bahagia walaupun dalam kesusahan. Karena dia paham dan mengerti bahagia dan susah itu apa, bahagia dan susah itu yang mana, tenang dan kacau itu yang seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin tenang, ingin bahagia, tetapi kita memaksakan diri kita, keinginan kita, kemauan kita kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar, maka kita tidak akan pernah menemukan ketenangan dan kedamaian dalam diri kita. Jangan pernah memaksakan apa yang kau inginkan, apa yang kau mau kepada orang lain selain dirimu, sesuai dengan kehendakmu. Ketika kau menginginkan seperti itu, maka percayalah kau tidak akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Karena alam semesta, manusia-manusia, semua memiliki kebutuhan, semua memiliki keinginan, semua memiliki kemauan, ada pemahaman, ada pengalaman yang berbeda-beda. Jangan coba untuk memaksakan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan kepada orang lain untuk melakukannya sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Itu akan menjebakmu ke dalam kesengsaraan berkepanjangan. Yang kedua, jangan menginginkan orang lain mengerti dirimu, tapi mengertilah, memahamilah, memaklumilah dirimu terhadap orang lain. Terhadap siapapun, jangan hanya manusia, makhluk Tuhan yang lainnya pun, tumbuh-tumbuhan, kita harus mengerti, harus pahami, harus memaklumi mereka. Harus sadari, yang pertama, harus sadari ketika ingin tenang, ingin bahagia, tapi masih hidup di muka bumi dunia, maka itu tidak akan terjadi. Maka tenangkan, maka damaikan, maka bahagiakan dirimu sendiri dengan caramu. Yang kedua, jangan memaksakan kemauan dan keinginanmu kepada orang lain untuk mengikuti apa yang kamu mau, untuk mengikuti apa yang inginmu. Yang ketiga, jangan ingin membuat orang lain mengerti dirimu. Jangan ingin membuat orang lain mengerti dirimu, tapi mengertilah, pahamilah, maklumilah orang lain, makhluk lain, tumbuhan dan ciptaan lain oleh dirimu. Setelah faktor ketiga ini kita miliki, maka kita akan masuk ke dalam faktor atau langkah yang keempat, yaitu mulailah menyadari dan melakukan bahwa kita tidak bisa merubah orang lain. Kita tidak bisa merubah lingkungan sekitar. Kita tidak bisa merubah bangsa dan negara. Kita tidak bisa merubah alam semesta. Yang kita bisa ubah adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain di sekitar kita, tapi kita bisa merubah diri kita, menentukan siapa yang ada di dalam dekat sekitar kita. Kita tidak bisa merubah orang di lingkungan kita, tapi kita bisa memilih siapa yang berada di sekitar kita. Dengan merubah diri kita, merubah dalam segi pemikiran, ucapan, dan perbuatan, mencontohkan. Ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah paham tahapan langkah keempat ini sudah kita jalankan dan itu terus menerus, maka tahapan yang kelima, kita akan menyadari, akan mengetahui dan harus melakukan bahwa sesungguhnya kita tidak butuh teman. Kita tidak butuh pertemanan. Yang kita butuhkan adalah yang menemani, yang mendampingi. Sementara sejatinya yang benar-benar sungguh-sungguh menemani dan mendampingi tidak lain tidak bukan adalah Dia yang sejati dalam diri kita sendiri. Manusia, makhluk ciptaan yang lainnya, mendampingi sesuai kadarnya, mengiringi, mengantar, menemani sesuai dengan kapasitasnya. Maka jangan tergantung kepada makhluk-makhluk lain. Jangan tergantung kepada manusia-manusia lain. Ambil baiknya, buang buruknya, terima nasihatnya, kontemplasikan dan introspeksikan diri kita dalam nasihat-nasihat kebaikannya.
Tapi jangan tergantung kepada siapapun itu makhluk di luar diri kita. Karena siapapun yang sama rasa, satu rasa, sesungguhnya dia tidak pernah meninggalkan. Baik secara wujud jasmaniah, lahiriah, ataupun rohaniah, hakikat. Lima tahapan ini semoga bisa dicerna, dipahami, dan bisa dilaksanakan terus-menerus berkala. Agar kita semua bersama bisa memperoleh ketenangan, kebahagiaan, hidup selaras dengan alam, dengan zaman. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya dengan saya Reza Rahasia. Semoga kita semua panjang umur, sehat, dicukupkan rezekinya, berkah melimpah. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatinya senang. Semuanya, segalanya, selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.